Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang bab ketiga dari kitab Mukadimah. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan saya, Malihatun Atikoh, Pratiwi Juliana, Maulidatul Islamiyah, Muhammad Rizky Wahyu Nugroho, Istiqomah Apriliani, dan Emira Sofiana. Dalam bab ini, Ibnu Khaldun membahas tentang kerajaan-kerajaan secara umum, kerajaan, kekhalifahan, jabatan kepemimpinan, dan semua yang berhubungan dengannya. Dalam bab ini, terdiri dari 53 pasal yang akan kami bahas satu persatu. Pasal pertama, kerajaan dan pemerintahan secara umum dapat berdiri dengan dukungan kabilah dan asobiyah. Jadi, kemenangan dan kekuasaan hanya diperoleh dengan asobiyah, karena dalam asobiyah ini terdapat kebesaran jiwa, saling menyapa, dan patriotisme yang dimiliki masing-masing individu di dalamnya. Raja merupakan jabatan yang terhormat. Jabatan dan kepemimpinan ini diperoleh juga dengan asobiyah. Namun ternyata banyak orang yang melupakannya karena tidak mengetahuinya sejak awal kerajaan itu berdiri. Mereka hanya mengetahui orang-orang menjalankan pemerintahan, memantapkan kepemimpinan, dan menyerahkan kekuasaan. Di pasal kedua, kerajaan yang telah stabil dan kokoh tidak membutuhkan asobiyah. Jadi, jika kerajaan itu diturunkan kepada putra mahkota, maka mereka akan melupakan jerih payah, perjuangan, pengorbanan pada awal kerajaan tersebut dibangun. Mereka hanya mengetahui bahwa jabatan kepemimpinan tersebut telah mengakar dan dipersiapkan pada setiap generasi. Ketika keyakinan agama telah menancap kuat dalam diri, mereka tunduk dan juga patuh, sehingga rakyat bersedia berjuang bersama raja sebagaimana mereka memperjuangkan keyakinannya. Maka ketika ini semua terjadi, mereka tidak lagi membutuhkan asobiyah. Di pasal 3, beberapa putra mahkota terkadang memerintah tanpa perlu asobiyah. Nah, orang-orang yang mendukung berdirinya kerajaan dari bangsa dan juga generasi yang berhasil dikuasai oleh putra mahkota akan tunduk dan patuh. Namun, ketika ada keluarga kerajaan yang keluar untuk melepaskan diri dari kekuasaan dan kemuliaannya, kemudian memilih bergabung dengan penduduk jauh tersebut akan menyambutnya dan berusaha membantu mendirikan pemerintahan. Ternyata hal tersebut dikarenakan mereka berharap mendapatkan imbalan dengan mengangkat mereka menjadi bagian dari struktur pemerintahan. Pasal 4. Kerajaan memiliki kekuasaan kuat berlandaskan agama baik melalui kenabian maupun seruan kebenaran. Jadi, kerajaan yang memiliki kesamaan dilandaskan dengan agama Allah, maka akan kuat. Karena jika mereka tidak berlandaskan agama, mereka akan terdorong untuk melakukan kejahatan dan juga condong pada kehidupan dunia, terjadi persaingan, dan juga menimbulkan konflik. Namun, ketika jiwa-jiwa itu tunduk pada kebenaran, menolak tipu daya, kenikmatan dunia, menghadap Allah dengan lapang dada, maka mereka akan mempersatukan visi dan visi mereka. Pasal kelima, dakwah keagamaan akan memperkuat asobiyah pada kerajaan sekaligus bagian darinya. Jika suatu asobiyah itu memiliki nilai keagamaan yang kuat, maka mereka memiliki arah tujuan pada kebenaran yang sama dan juga sudut pandang mereka akan menyatu. Namun, kerajaan yang memiliki jumlah masyarakat banyak, namun mereka memiliki tujuan yang berbeda-beda, tidak akan saling membantu dan tidak bisa mempertahankan diri. Kemudian di pasal ke-6, dakwah keagamaan tanpa dukungan asobiyah tidak akan eksis. Kaum revolusioner mempunyai misi dakwah untuk mengubah kemungkaran. Dengan dakwah ini, pengikut mereka semakin banyak. Mereka fokus pada problematika yang dialami oleh masyarakat. Mereka bersusah payah, sukarelawan. Mereka juga berdakwah didukung oleh keluarga besar dan asobiyah yang beragam. Mereka adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan dukungan dari Allah.
Namun, apabila ada seseorang yang berpura-pura menggunakan jalan dakwah dengan tujuan mencapai puncak kepemimpinan, maka ia akan gagal. Pasal ke-7. Setiap kerajaan mempunyai batas daerah dan wilayah yang tidak boleh dilanggar. Jadi, kekuatan, pendukung, pelindung itu ditempatkan di bagian perbatasan kerajaan sebagai benteng pertahanan dari musuh. Nah, apabila suatu kerajaan itu memaksakan diri menambah wilayah kekuasaan, tapi ia tidak memiliki kekuatan untuk menjaganya, maka akan menjadi mangsa empuk untuk musuh-musuh menyerangnya. Pasal ke-8. Kejayaan kerajaan, perluasan wilayah, dan waktu eksisnya tergantung pada besar kecilnya kekuatan pengelolanya. Jadi, kerajaan yang memiliki kabilah terbesar, maka dialah yang lebih kuat dan memiliki kerajaan-kerajaan bagian, daerah lebih banyak, serta kekuasaan yang paling luas. Nah, kekuasaan ini juga terbentuk karena dukungan Asobiah. Berapa lama kerajaan eksis dapat diketahui dengan perhitungan daya tahannya berdasarkan Asobiah yang dimiliki, banyak orang yang mengikuti, luas wilayah, dan juga kekuatan angkatan perang. Pasal ke-9. Daerah-daerah yang memiliki banyak kabilah dan asobiah jarang berhasil membangun kedaulatan. Hal tersebut disebabkan karena daerah yang memiliki banyak kabilah dan asobiah sering terjadi perbedaan pendapat dan keinginan dari berbagai pihak. Masing-masing kelompok asobiah akan meyakini bahwa dirinya lah yang memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melindungi. Hal ini sebagaimana yang terjadi di Mesir dan Syam. Pemerintah Mesir sangat stabil dan kokoh karena minimnya pemberontakan dan kekuatan asobiah yang ada hanya pemerintah dan rakyat. Pasal ke-10. Salah satu karakter dasar kekuasaan adalah menikmati sendiri kebesarannya. Kekuasaan dapat berdiri tegak dengan dukungan asobiah. Suatu asobiah dapat terbentuk dari beberapa asobiah, di mana satu di antaranya lebih kuat dari yang lain. Maka dengan begitu, asobiah yang lebih kuat dapat menguasai asobiah yang lain dan mengendalikannya hingga semua asobiah bergabung dengannya. Gabungan asobiah ini akan menyatukan kekuatan dan mampu mengalahkan bangsa dan kerajaan lain. Karena dalam suatu bangsa pasti terdapat satu orang dalam satu keluarga atau kerabat yang mempunyai bakat memimpin, maka salah seorang tersebut harus menjadi pemimpin yang menguasai mereka. Namun apabila seorang pemimpin telah diangkat, maka watak kemewahannya akan melahirkan kesombongan dan keangkuhan. Kemudian ketika keangkuhan dan kesombongan telah menyusut dalam diri seorang pemimpin, maka dia akan menolak untuk membagi kekuasaan dalam menundukkan dan mengontrol mereka. Dengan kata lain, pemimpin tersebut menikmati sendiri kebesaran dan kekuasaannya. Selanjutnya adalah pasal ke-11. Salah satu karakter dasar kekuasaan adalah hidup mewah. Apabila suatu bangsa berhasil menguasai dan merampas kekuasaan penguasa sebelumnya, maka kekayaan dan kemakmurannya akan bertambah. Kekayaannya semakin melimpah hingga mereka mampu melewati penderitaan hidup dan keprihatinannya untuk menuju ke kehidupan yang lebih megah, mewah, dan penuh keindahan. Sikap hidup semacam ini akan menjadikan kemewahan dan kemapanan hidup menjadi sesuatu yang harus dipenuhi. Namun, hidup mewah ini juga berdasarkan pada besar kecilnya kekuasaan mereka. Maka hal itulah yang menjadi ukuran keberuntungan dan kemakmuran yang dapat mereka nikmati. Lalu pasal ke-12, salah satu karakter dasar kerajaan adalah ketenangan dan ketentraman. Suatu bangsa tidak akan memperoleh kekuasaan kecuali dengan perjuangan. Tujuan akhir dari perjuangan ini adalah kemenangan dan kekuasaan. Apabila tujuan tersebut telah tercapai, maka upaya untuk mendapatkannya telah berakhir. Dan jika kekuasaan telah diperoleh, maka mereka tidak lagi melibatkan diri dalam penderitaan yang mereka tempuh ketika hendak menggapai kekuasaan. Mereka lebih memilih istirahat, menenangkan diri, dan bersantai. Selanjutnya pasal ke-13, ketika karakter dasar penguasa adalah menikmati kebesaran secara individual, hidup bermewah-mewahan,
dan senang berdiam diri, maka kerajaan diambang kehancuran. Pada pasal ini dapat dijelaskan dari 3 hal tersebut. Yang pertama, penguasa menikmati kebesaran secara individual tanpa memperdulikan asobiah yang lain. Yang kedua, salah satu karakter dasar kekuasaan adalah mendorong seseorang untuk hidup mewah. Yang ketiga, ketika penguasa lebih memilih ketenangan dan bersantai dalam sikap serta perilaku, maka sikap semacam ini akan menjadi karakter dan watak mereka untuk generasi seterusnya. Di samping itu, gaya hidup mewah dapat merusak kepribadian seseorang karena menghiasi jiwa dengan berbagai kejahatan, kebiasaan hidup yang tidak teratur, dan berbagai dampak buruk lainnya. Sikap hidup bermewah-mewahan akan menghilangkan karakter-karakter terpuji yang merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan. Mereka cenderung berkarakter sebaliknya, buruk dan jahat, dan ini menjadi tanda-tanda kehancuran dan keruntuhan kerajaan. Kemudian pasal ke-14, pemerintahan suatu kerajaan memiliki usia alami layaknya manusia. Usia pemerintahan suatu kerajaan meskipun berbeda-beda berdasarkan situasi dan kondisi yang melingkupinya, namun biasanya pemerintahan kerajaan-kerajaan tersebut tidak lebih dari usia 3 generasi yang merupakan usia satu orang dengan ukuran normal, yaitu usia 40 tahun yang merupakan akhir pertumbuhan dan perkembangan manusia telah sampai pada batasnya. Mengapa tidak lebih dari usia 3 generasi? Karena yang pertama, pada generasi pertama, mereka tetap dalam gaya hidup primitif dan liar, sehingga asobiah yang dimiliki masih terjaga dengan baik. Lalu pada generasi kedua, telah mengalami perubahan kondisi dalam mengelola kekuasaan dan kekayaan dari kehidupan primitif menjadi peradaban baru, dan kehidupan keras menjadi makmur, dan dalam menikmati kemewahan dengan kebersamaan menjadi menikmati kebesaran dengan individual. Hal ini menyebabkan mereka bermalas-malasan untuk menggapainya. Kemudian hal ini dapat memperlemah kekuatan asobiah yang dimiliki. Lalu pada generasi ketiga, mereka telah melupakan masa-masa primitif dan hidup liar. Mereka kehilangan kebanggaan pada kehormatan dan asobiah yang mereka miliki. Misalnya naluri untuk menguasai. Mereka berada di ambang batas gaya hidup mewah yang mereka nikmati dengan berbagai kesenangan dan kenikmatan hidup. Gaya hidup seperti itu menyebabkan mereka menjadi beban pemerintah, sehingga termasuk dalam golongan kaum perempuan dan anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Ketika kerajaan membutuhkan kekuatan mereka, mereka tidak mampu memenuhinya dan tidak pula sanggup mempertahankan diri dari suatu serangan. Hal ini mengharuskan pemerintah kerajaan membutuhkan bantuan kekuatan bangsa lain, sehingga kerajaan tersebut hancur dengan segala yang dimilikinya. Selanjutnya pasal ke-15, transisi kerajaan dari model kehidupan primitif menuju peradaban. Transisi ini terlihat pada fase terbentuknya kerajaan atau pemerintahan di mana kekuasaan telah berdiri dengan stabil. Kemudian hal ini diikuti dengan gaya hidup mewah dan bermegah-megahan dengan kebutuhan yang semakin bertambah dengan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, seperti dapur, pakaian yang dikenakan, bangunan tempat tinggal dan perkantoran, perabot rumah tangga, dan berbagai keperluan rumah tangga lainnya. Masing-masing barang tersebut memiliki industri khusus yang memproduksinya dengan segala keindahannya. Contoh lainnya, pada masa pemerintahan Bani Umayyah, mereka memberi hadiah dan upeti lebih banyak berupa unta, karena dinamika kehidupan bangsa Arab yang masih primitif. Sementara itu, hadiah dan upeti pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah dan Bani Al-Ubaidi sudah berupa alat-alat pembawa harta benda,
tempat penyimpanan pakaian, dan perlengkapan kuda beserta pelananya. Selanjutnya pasal ke-16, kemakmuran adalah faktor pertama yang menambah kekuatan kerajaan. Apabila suatu kabilah berhasil mencapai kekuasaan dan kemewahan, ia akan memperbanyak reproduksi dan melahirkan banyak generasi, sehingga akan memperbanyak personel militer dan mampu memperbanyak orang-orang yang loyal dan bergabung kepada mereka. Dengan demikian, generasi mereka akan dididik dan dibesarkan dalam kemewahan hidup dan kemegahannya. Hal ini akan menambah jumlah dan kekuatan mereka karena banyaknya kekuatan pendukung seiring dengan bertambahnya jumlah generasi yang dilahirkan. Selanjutnya pasal ke-17, metamorfosa pemerintahan, perbedaan kondisi dan gaya hidup penguasa dipengaruhi oleh perbedaan fase. Biasanya fase-fase yang dilalui tidak lebih dari 5 fase. Yang pertama, fase pemantapan kekuasaan dengan cara penggulingan dan penguasaan terhadap para pembela dan pendukungnya, serta merebut kekuasaan dari tangan penguasa sebelumnya. Yang kedua, fase otoriter dan kesewenang-wenangan terhadap kaumnya dan bersikap individual dalam menjalankan pemerintahan dengan cara mengekang, mengebiri, membungkam, dan membatasi peran mereka dalam urusan pemerintahan. Yang ketiga, fase stabilitas dan ketenangan karena manfaat dari kekuasaan telah berhasil diperoleh, di mana karakter manusia memang cenderung mengumpulkan kekayaan, melenggangkan pengaruh, dan melebarkan popularitas. Lalu fase keempat, kepuasan dan mudah menyerah atau pasrah. Dalam fase ini, rezim yang berkuasa sudah merasa puas dengan pembangunan yang dicapai generasi pendahulu mereka dalam kehidupan. Fase yang kelima, fase pemborosan dan hidup berlebih-lebihan. Dalam fase ini, rezim yang berkuasa cenderung menghancurkan kejayaan yang telah dibangun oleh para pendahulu mereka dengan membenamkan diri dalam pemuasan nafsu dan kesenangan dunia, mudah menghambur-hamburkan kekayaan kerajaan. Yang pada intinya, pemerintahan mengalami transisi dalam berbagai fase dan keadaan yang berbeda. Para penyelenggara kerajaan memiliki gaya hidup tertentu dalam setiap fase yang berbeda dengan fase yang lain, sebab gaya hidup mengikuti kondisi yang mempengaruhi secara naluriah. Selanjutnya pasal ke-18, monumen peninggalan kerajaan tergantung pada kekokohannya semasa dibangun. Peninggalan-peninggalan terbentuk karena kekuatan yang melahirkannya dan berdasarkan besar kecilnya kekuatan itu pula baik buruk kualitas peninggalan tersebut ditentukan. Karena itu, kantor-kantor dan gedung pemerintahan dengan berbagai konstruksinya yang megah terbentuk berdasarkan besar kecilnya kemampuan yang dimiliki kerajaan tersebut. Karena bangunan-bangunan tersebut tidak akan eksis kecuali banyaknya pihak yang terlibat dalam pembangunannya serta kesatuan visi dan misi yang saling membantu. Sebagai contoh, jika suatu negara itu besar dan memiliki wilayah kekuasaan yang luas, serta didukung dengan jumlah penduduk yang memadai, maka pekerja yang terlibat dalam pembangunannya juga banyak. Mereka dapat diambil dari berbagai penjuru daerah dan dikumpulkan untuk membangunnya, sehingga akan terbentuk bangunan yang mewah, megah, dan kokoh. Pasal ke-19, rezim berkuasa cenderung meminta dukungan kepada para loyalis dan pendukungnya dibandingkan kepada kaum dan kelompok fanatismenya. Nah, di sini di dalam pasal 19 ini, rezim dapat berkuasa karena mendapat dukungan dari kelompoknya dan bangsa. Kemudian, kelompok yang mendukung atau kelompok pro serta bangsa yang mendukung merupakan bentuk asobiah yang didapatkan oleh rezim untuk mencapai kekuasaan. Konsep asobiah sendiri bertujuan untuk melindungi, mempertahankan diri dan menguasai, mendamaikan dan terwujud melalui dukungan garis keturunan agar saling membantu dan bergotong royong. Ketika rezim sudah berkuasa dan mulai tampak kebijakan yang telah dibuat itu menunjukkan keotoritariannya, rezim tersebut akan memberikan jabatan kepada kelompok luar atau yang disebut dengan kelompok kontra untuk masuk ke dalam struktur pemerintahannya. Hal tersebut dilakukan karena untuk meminta dukungan dari kelompok yang kontra. Kemudian,
Ketika rezim sangat dekat dengan kelompok luar atau kelompok kontra, maka rezim tersebut akan runtuh terhadap kekuasaan yang dimiliki karena kehilangan bentuk asobia dari kelompoknya sendiri. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa asobia sangat menentukan kemenangan dan keberlangsungan hidup suatu negara, dinasti ataupun kerajaan. Tanpa dibarengi asobia, maka keberlangsungan dan eksistensi suatu negara tersebut akan sulit terwujud, serta sebaliknya, negara tersebut berada dalam ancaman disintegrasi dan kehancuran. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa asobia berawal dari permulaan ikatan darah. Ikatan itu menimbulkan cinta pada kaum, kerabat, dan keluarga seseorang. Solidaritas sosial ini terbentuk atau terdapat pada kelompok masyarakat generasi pertama yang ikut berjuang mendirikan sebuah negara, dinasti maupun kerajaan. Namun, ketika memasuki kelompok generasi berikutnya, semangat solidaritas itu berangsur hilang dan tidak diketahui kelompok masyarakat yang terakhir ini. Hal inilah yang kemudian menyebabkan terkikisnya semangat solidaritas, serta semakin menurunnya loyalitas masyarakat kepada pemimpinnya. Sebagai contoh, Ibnu Khaldun menunjukkan dinasti Abbasiyah di zaman Khalifah Al-Mu'tasim dan anaknya Al-Watsik, di mana kekuatan bangsa Arab menjadi lemah, sehingga raja bergantung sebagian besar kepada orang-orang dari bangsa Persia, Turki, Dailami, Seljuk, dan lain-lain. Karena mendapatkan kesempatan dan kepercayaan sangat besar yang diberikan oleh raja, maka bangsa asing tersebut memanfaatkan dengan menguasai daerah-daerah kekuasaan dinasti Abbasiyah. Berikutnya, pasal ke-20, perilaku para loyalis dan pendukung penguasa dalam pemerintahan. Nah, di pasal 20 ini bentuk loyalitas dan pembawaan dari kelompok pendukung yang disebabkan oleh kepentingan yang sama dapat menggantikan posisi keluarga atau garis keturunan. Maksudnya di sini dalam hal politik, loyalitas dari kelompok lebih utama untuk mencapai kekuasaan daripada loyalitas yang diberikan keluarga. Karena loyalitas yang diberikan oleh keluarga dianggap kurang begitu kuat. Selanjutnya, setiap orang yang menyatukan diri dengan pemimpin sebelum tercapainya kepemimpinan dan kekuasaan, maka akan terlihat bentuk asobia yang lebih tinggi terhadap pemimpinnya. Lanjut ke dalam pasal ke-21, kontrol terhadap ruang kekuasaan dan kewenangan dilakukan dalam pemerintahan. Dalam pasal ke-21 ini, kekuasaan yang dipegang oleh garis keturunan tertentu maka akan menimbulkan perebutan kekuasaan oleh garis keturunan yang lain. Karena pada waktu itu yang dipikirkan seorang penguasa, ketika seorang berkuasa, tugas penguasa atau raja dalam pemerintahannya hanyalah duduk manis di atas singgasana, lalu memberikan pengesahan dan tanda tangan, menyampaikan pidato kerajaan, duduk manis bersama dayang-dayang cantik yang mengitarinya di belakang layar. Sedangkan mencari solusi, membangun relasi, melakukan instruksi dan larangan, pelaksanaan tugas-tugas kerajaan, melakukan ekspedisi militer, kemudian mengontrol keuangan dan memperkokoh benteng-benteng pertahanan adalah tugas menteri. Ketika pemimpin hidup dengan cara seperti itu, maka mereka tidak memiliki kecenderungan dan keahlian untuk menjadi pemimpin dan juga tidak mengenali sikap otoriter dalam kekuasaan. Keinginan mereka hanyalah tenggelam dalam kemewahan, memuaskan diri dengan segala kesenangan yang ada, dan mengejar kenikmatan dengan berbagai jenis dan keindahannya. Kebiasaan hidup yang penuh kenikmatan dan mengumbar kesenangan yang dilakukan oleh seorang pemimpin inilah yang akan menjadikan seseorang pemimpin tersebut menjadi tersingkirkan dan dikhianati karena lupa akan posisinya. Hidup dalam kemewahan dan tenggelam dalam kesenangan sesaat membuat mereka melupakan masa-masa perjuangan untuk merebut kekuasaan. Kemudian pasal ke-22, yang berhasil merebut kekuasaan dari penguasa tidak menginginkan gelar khusus sang penguasa. Di dalam pasal ke-22 ini, kekuasaan dan otoritas pemerintahan diperoleh generasi pertama sejak awal berdirinya karena dibarengi asobia. Maksudnya, generasi pertama merupakan kelompok perintis yang membuka jalan atau yang mendirikan negara. Banyak rintangan yang harus dihadapi oleh mereka.
sehingga memaksa mereka untuk membentuk persatuan atau solidaritas untuk menyatukan kekuatan agar menjadi besar dan memiliki semangat yang kuat. Karena dorongan semangat persatuan dan perjuangan tersebut, maka berhasillah mereka membangun sebuah negara. Orang yang merebut kekuasaan, meskipun memiliki asobia dari kabilah penguasa atau sekutu dan orang-orang yang bergabung padanya, tapi derajat asobia tersebut masih berada di bawah asobia keluarga penguasa. Kemudian lanjut ke dalam pasal ke-23, pengertian kekuasaan dan ragamnya. Kekuasaan merupakan jabatan atau kedudukan yang alami bagi manusia, tetapi manusia mendefinisikan jabatan sebagai hal yang terhormat yang diinginkan oleh banyak orang. Konsep asobia yang dimiliki oleh kelompok satu berbeda dengan kelompok asobia yang dimiliki oleh kelompok lain. Maksudnya di sini Ibnu Khaldun berpendapat metamorfosa negara sebagai organisasi juga mengalami masa transisi dalam berbagai fase serta keadaan yang berbeda, sesuai dengan keadaan suatu kaum atau kelompok sejak awal terbentuknya hingga masa kejayaannya. Beberapa fase ini memperlihatkan bentuk-bentuk asobia seperti rasa cinta atau kasih sayang kelompok, kemudian kekuatan militer dalam artian alat untuk menekankan bila terjadi perpecahan di internal kelompok bisa dikompakkan secara eksternal, lalu alat untuk menggapai kekuasaan, kemudian untuk menjaga stabilitas di internal kelompok, kesetiaan dan persahabatan di internal kelompok yang mengalami pasang surut pada fase tertentu seiring berjalannya waktu. Kemudian lanjut ke dalam pasal ke-24, tindakan ofensif membahayakan kerajaan dan menyebabkan kehancuran. Nah, di dalam pasal ke-24 ini ada dua inti. Pertama, penguasa dan pemerintah yang berwenang merupakan sebagai bentuk kelengkapan di mana kolerasi antara penguasa dan pemerintah yang saling mendukung. Tanpa penguasa, masyarakat berada dalam situasi yang kacau, penuh anarki, dan pada akhirnya akan mengancam eksistensi manusia. Ibnu Khaldun menyatakan, kepentingan rakyat pada penguasa bukan pada diri dan tubuhnya, seperti bentuk badannya, luas ilmunya, indah tulisannya, dan ketajaman otaknya. Keperluan mereka terletak pada hubungan dia dan mereka. Karena itu, kekuasaan dan penguasa bersifat relasional, yang seimbang antara kedua belah pihak. Penguasa memiliki rakyat dan rakyat memiliki penguasa. Penguasa di sini adalah seseorang yang dipercaya oleh rakyat untuk mengarahkan dan mengurus mereka di dalam kehidupan bersama. Relasi hubungan antara masyarakat dan pemimpin sekarang dikenal relasi yang demokrasi. Yang kedua, konspirasi untuk membunuh karena kesenangan dapat menyebabkan suatu kerajaan menjadi hancur. Lanjut ke dalam pasal ke-25, pengertian khalifah dan imamah. Khalifah dan imamah memiliki pengertian yang sama, yang membedakan hanya dalam penyebutan dalam suatu golongan. Khalifah diperuntukkan oleh orang Sunni, sedangkan imamah diperuntukkan oleh orang Syiah. Menurut Ibnu Khaldun, keduanya memiliki pengertian sebuah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk padanya. Karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya sebagai pengganti fungsi pembuat syariat dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan. Lanjut ke dalam pasal ke-26, perbedaan pendapat umat Islam mengenai khalifah dan kriteria-kriterianya. Di dalam pasal ke-26 ini, pemimpin dalam Islam biasa disebut dengan sebutan khalifah atau imamah. Kaum muslimin berbeda pendapat tentang penamaan khalifatullah dan syarat menjadi pemimpin sesuai syariat. Dalam pasal ini juga disebutkan kriteria orang-orang yang dapat menduduki jabatan terhormat, yakni ada 5 syarat, yaitu berilmu pengetahuan, berkeadilan, berkompetensi, dan sehat jasmani dan rohani. Serta kriteria yang kelima yaitu memiliki garis keturunan dari suku Quraisy, tapi masih diperdebatkan. Selanjutnya, ke dalam pasal ke-27, aliran-aliran Syiah dan hukum menegakkan imamah. Dalam pasal ke-27 ini, kata Asy-Syiah secara etimologi berarti sahabat dan pengikut. Sedangkan dalam terminologi para pakar hukum Islam dan pakar ilmu kalam, baik klasik maupun kontemporer, mengartikan sebagai pengikut Imam Ali bin Abi Thalib.
Mereka meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib telah diangkat Rasulullah menjadi imam berdasarkan teks-teks yang mereka kutip dan mereka takwilkan sesuai dengan aliran mereka. Menurut mereka, teks-teks yang diyakini tersebut terbagi dalam dua bagian, yaitu jali atau yang disebut dengan tersurat dan khafi atau yang disebut dengan tersirat. Di dalam mukadimah ini, Ibnu Khaldun juga menyebutkan beberapa mazhab dari Syiah, di antaranya mazhab Al-Waqifiyah, lalu Al-Kaisaniyah, lalu mazhab Al-Hasimiyah dan Az-Zaiduniyah, lalu Syiah Imamiyah, lalu Ismailiyah. Lanjut ke pasal 28 ya, bahwa perubahan kekhalifahan menjadi kerajaan. Yang pertama, poin pertama adalah kekuasaan menjadi inti dari Asobiyah. Kedua, syariat agama dan segala sesuatu yang ingin dicapai harus memiliki dukungan Asobiyah. Dan saat fanatisme kekhalifahan berubah menjadi kekuasaan, peperangan terjadi dan mengakibatkan munculnya kerajaan. Tiga hal tersebut didukung karena datangnya penguasa-penguasa baru yang menggantikan penguasa lama itu cenderung mengikuti karakter dan dasar kekuasaan dalam memenuhi kebutuhan duniawi dan tujuan mereka. Akibat hal tersebut, mereka melupakan perjuangan para pendahulu mereka yang senantiasa menempuh jalan kebenaran dan menjadikan kebenaran sebagai tujuan mereka, sehingga kekhalifahan pun berubah menjadi kerajaan. Lalu ke pasal 29, itu pengertian baiat, yang terdapat poin ikrar setia, sebuah kontrak dengan seorang pemimpin. Dalam baiat tersebut seolah-olah orang yang berbaiat mengadakan kontrak dengan pemimpinnya dengan menyerahkan segenap urusannya dan urusan kaum muslimin pada umumnya kepadanya, tanpa ada keinginan sedikit pun untuk merebutnya. Di situ ia akan tunduk dan patuh kepada semua tugas yang diperintahkan pemimpinnya kepadanya, baik yang menyenangkan maupun yang susah. Walaupun tak jarang hal ini dilakukan tidak sepenuh hati karena unsur seperti rasa pemaksaan, akan tetapi hal ini tetap dilakukan sebagai cara untuk tidak melecehkan pada suatu sumpah jabatan. Lalu ke pasal 30, yaitu tahta kekuasaan. Yang pertama, menjaga kemaslahatan. Dua, Asobiyah harus menjadi bagian yang dipertimbangkan dalam pelimpahan kekuasaan. Pada dasarnya tahta kekuasaan ini memang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan umat baik dalam keagamaan maupun duniawi. Pada saat ini Asobiyah sangat dibutuhkan untuk mencapai sebuah tahta. Sebab hal tersebut merupakan rahasia di balik kesuksesan penguasa dalam menghindarkan masyarakat dari perpecahan dan saling menikam. Asobiyah merupakan sumber persatuan dan kesepahaman yang dapat menjamin tercapainya tujuan-tujuan syariat dan hukum-hukumnya. Lalu pasal 31, kedudukan lembaga-lembaga keagamaan dan sistem khalifah. Pertama, dalam agama, maka berdasarkan taklif-taklif syariat yang harus disampaikannya dan mendorong manusia untuk menaatinya. Dan dalam urusan duniawi, maka berdasarkan perlindungan yang dapat diberikan untuk menjaga kepentingan-kepentingan mereka dalam membangun peradaban manusia. Lalu di pasal 32, gelar Amirul Mukminin merupakan karakter khilafah dan baru muncul pada masa para khalifah. Pertama, bermula dari Abu Bakar Asy-Syiddiq dibaiat menjadi khalifah, yaitu khalifah pengganti Rasulullah. Lalu Umar bin Khattab dibaiat menjadi khalifah, mendapatkan gelar khalifah Rasulullah, yang menjadi Amirul Mukminin. Lalu ke pasal 33, penjelasan tentang Paus dan Petrus dalam agama Kristen dan Kohen dalam agama Yahudi. Yang pertama, Petrus itu bersekte dan tiap Petrus memiliki sekte yang berbeda-beda. Kedua adalah Paus adalah nama yang dipergunakan oleh Petrus Roma pada masa sekarang. Adanya Paus dan Petrus di agama Yahudi adalah sebagai pemimpin dalam satu komando yang memimpin perkumpulan supaya Asobiyah tetap terjaga. Lalu ke pasal 34, jabatan-jabatan kekuasaan raja dan kepala pemerintahan beserta gelarnya. Yang pertama, Al-Wizarah merupakan lembaga tertinggi pemerintahan di jabatan dan kekuasaan, di mana keputusan tertinggi ada di lembaga tersebut. Dan yang kedua adalah Al-Hijabah, gelar bagi orang yang menjaga pintu gerbang penguasa dari akses masyarakat umum. Di sini dia berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Yang ketiga adalah Departemen Pekerjaan Umum dan Retribusi, yaitu pekerjaan menangani retribusi, menjaga dan melindungi hak kerajaan, menyerahkan upah gaji pada waktunya.
Dan keempat adalah bidang korespondensi dan sekretariat kerajaan. Ini tidak ada selalu dalam kekuasaan kerajaan, jadi hanya negara-negara tertentu. Kelima, kepolisian, petugas yang menegakkan hukum terhadap tindak kejahatan dengan penyelidikan terlebih dahulu, dilanjutkan dengan hukuman-hukuman yang had setelah semua syarat terpenuhi. Yang terakhir adalah Panglima Armada Laut. Panglima Armada Laut ini hanya ada di Afrika dan Maghrib karena lokasinya berada di pantai selatan Laut Romawi. Lalu pasal 35 yaitu perbedaan antara kedudukan pedang dan pena pada berbagai daulah. Dijelaskan pedang merupakan kekuatan militer dan pena sebuah aturan-aturan yang digunakan. Dan pada masa itu pedang itu lebih berguna dikarenakan sedang bermulanya negara-negara merintis pendirian kerajaan, dan pena hanya berperan sebagai alat untuk meraih cita-cita suatu negara. Lalu pasal 36 yaitu simbol-simbol khusus bagi raja dan sultan. Yang pertama adalah atribut seperti pengibaran bendera, panji-panji, pemukulan genderang, dan peniupan trompet ataupun tanduk. Yang kedua adalah singgasana. Singgasana itu berupa seperti mimbar, kursi sebagai simbol posisi suatu majelis, sehingga kedudukan di sana itu dapat terlihat sesuai tahta-tahta mereka. Dan ketiga, penerbitan mata uang, cap pada dinar dan dirham yang dipergunakan untuk bermuamalah sesama manusia, itu sebagai alat transaksi. Yang keempat adalah al-katam, langkah administrasi kekuasaan dan tugas-tugas kerajaan. Yang kelima adalah atiras, cara memberi kesan bagi kebesaran keraja, sultan, dan menjadi pilihan berbagai daulah. Ini selanjutnya adalah tenda besar dan pagar dinding, itu membuat tenda-tenda besar dan simbol yang menjadi kebanggaan. Yang terakhir, anjungan khusus untuk sholat dan doa dalam khutbah. Selanjutnya pasal ke-37, perang dan cara bangsa-bangsa mengaturnya. Perang terjadi karena adanya keinginan sebagian manusia untuk menghancurkan sebagian yang lain. Masing-masing dari mereka didukung oleh asobiahnya. Terdapat dua bentuk peperangan, yaitu dengan cara bertempur yang biasa dilakukan oleh orang-orang Persia, dan dengan cara serang lari atau hit and run yang biasa dilakukan oleh orang Arab dan Badui. Tentara dan prajurit biasanya dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut disebut dengan istilah karadis. Pemimpin tentara, baik sultan maupun panglima, berada di tengah mereka sebagai jantung. Dan pengaturan-pengaturan tentang karadis dan tempat sultan maupun panglima sebagai jantung disebut dengan takbiyah. Terdapat beberapa aturan-aturan. Yang pertama yaitu membentuk barisan di belakang pasukan. Dalam peperangan, ada yang membuat barisan di belakang tentara mereka berupa benda-benda mati atau binatang agar pertahanan menjadi lebih kuat. Lalu yang kedua yaitu pasukan panah. Bangsa-bangsa Turki menggunakan strategi memanah dalam peperangan mereka. Terbagi menjadi 3 deretan. Masing-masing tentara berlindung pada tentara yang ada di depannya. Lalu strategi yang ketiga yaitu menggali parit. Di antara strategi orang-orang dahulu dalam berperang adalah menggali parit di sekeliling markas mereka ketika telah mendekati tempat pertempuran. Hal itu dilakukan untuk menghindari serangan mendadak pada malam hari karena keadaan yang gelap dan meningkatnya kekhawatiran-kekhawatiran. Lalu yang terakhir yaitu terkait dengan wasiat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengungkapkan perkataannya kepada pendukung-pendukungnya pada saat perang Siffin. Kemenangan dalam perang hanyalah nasib dan keberuntungan, sedangkan kekalahan berasal dari sebab-sebab yang tidak tampak. Yang benar dan bisa diperhitungkan dalam kemenangan adalah asobiahnya. Pasal ke-38, pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangannya. Daulah apabila mengikuti ketentuan agama, maka dia tidak menuntut kecuali tanggungan-tanggungan syariat saja, yaitu berupa zakat-zakat,
pajak bumi atau kharaj, dan pajak kepala atau jizyah. Lalu daulah mengikuti tradisi superioritas dan asobiyah, maka permulaannya bersifat badawah, yang menuntut sikap saling belas kasihan, pemurah, merendah, menjauhi harta orang lain, dan abai untuk mendapatkannya kecuali jarang sekali. Karena itu menjadi sedikit ukuran gaji dan pendapatan di mana harta dihimpun. Namun ketika daulah berlanjut dengan pergantian raja, mereka menghilangkan cara-cara badawah dan larut pada kemewahan dan kenikmatan. Ketika itu semua terjadi, mereka mulai memperbanyak gaji dan pendapatan yang dibebankan atas rakyat, para pembajak tanah, petani, dan orang yang menjadi sasaran kewajiban lainnya. Dalam setiap gaji dan pendapatan, mereka tambahkan suatu jumlah yang besar agar pajak menjadi banyak. Namun lambat laun mengalami penambahan-penambahan sampai keluar dari batas yang wajar. Pasal ke-39 menerapkan pungutan pada masa-masa akhir daulah. Daulah yang awalnya bersifat badawah berganti menjadi kerajaan yang mengambil tradisi berperadaban dalam kemewahan, sehingga bertambah banyak pengeluaran dan pajak tidak mencukupi. Mereka menambahkan gaji dan pendapatan, lalu pengeluaran dan kebutuhan juga semakin bertambah. Ketika daulah mulai menua dan melemah asobiyahnya dalam menarik harta benda dari berbagai wilayah dan daerah terjauh, akibatnya penarikan pajak menjadi sedikit, sedangkan tradisi kemewahan tetap banyak. Karenanya bertambah juga gaji-gaji tentara dan bonus-bonus mereka, sehingga pemimpin daulah akan menetapkan berbagai macam pajak. Pasal ke-40, perdagangan yang dilakukan sultan merugikan rakyat dan merusak pendapatan pajak. Sultan melakukan perdagangan dan pertanian sendiri atas nama peningkatan pemasukan pajak, dan sasarannya adalah para pedagang dan petani yang akan mendapatkan kerugian. Hal tersebut mempersempit kesempatan petani dan pedagang dalam membeli hewan dan harta perdagangan dan kemudahan dalam hal tersebut, yang menyebabkan rusaknya pajak. Tindakan sultan telah mengganggu warga dalam pembangunannya dan merusak kerajaan karena kerusakan dan kekurangan mereka. Maksudnya adalah warga dalam pembangunannya berupa berdagang dan bertani akan kalah dengan perdagangan yang dilakukan oleh sultan. Oleh karena itu, mereka akan terhambat pembangunannya, sedangkan keperluan belanja yang tidak kunjung usai, namun pajak yang dihasilkan semakin sedikit. Pasal ke-41, kekayaan sultan dan para pembesarnya hanya berada di pertengahan kerajaan. Ketika kerajaan sedang kacau karena kesenang-wenangan kalangan pemimpin, maka bagian kekayaan yang didapatkan menjadi lebih sedikit. Pemimpin kerajaan pada saat itu menjadi istimewa atau mendapatkan bagian yang paling besar dari pajak, memuat harta-harta, dan mengaitkannya dalam belanja-belanja untuk kepentingan-kepentingan kedudukan. Jika kerajaan mulai melemah karena leburnya asobiyah dan rusaknya kelompok yang mengikat janji pada kerajaan, maka pemegang kekuasaan pada saat ini membutuhkan para pembantu dan para penolong, karena banyaknya orang-orang yang memisahkan diri, para penentang dan para pemberontak, dan dugaan akan digulingkan. Maka jadilah pajaknya diberikan kepada para pendukung dan penolongnya itu. Karena khawatir akan kemiskinan, maka banyak pejabat kerajaan yang melarikan diri dengan membawa harta kerajaan. Dan orang yang memiliki rencana tersebut akan sulit untuk dibebaskan karena beberapa alasan. Yang pertama yaitu karena pandangan para raja bahwa para pejabat dan pengiring bahkan semua rakyatnya adalah budak-budak. Lalu yang kedua, karena para raja itu seandainya bermurah hati melepaskan ikatan orang tersebut, tetap saja mereka tidak akan rela melepas hartanya, karena berpandangan bahwa harta itu adalah bagian dari harta mereka.
Pasal ke-42. Berkurangnya bonus dari sultan adalah karena berkurangnya pendapatan pajak. Kerajaan dan sultan merupakan pasar terbesar di dunia. Ketika sultan menahan untuk diri sendiri harta-harta dan pajak-pajak atau semua itu hilang, lalu dia tidak membelanjakannya pada tempat-tempat semestinya, maka sedikitlah apa yang diterima oleh para pembantu dan para penjaganya. Saat itu akan terjadi kelesuan di pasar-pasar dan merosot pula keuntungan-keuntungan sehingga pajak yang didapatkan menjadi lebih sedikit. Pasal ke-43. Kezoliman mengakibatkan hancurnya pembangunan. Kezoliman dapat merobohkan pembangunan dari akibat kehancuran dalam pembangunan akan menimpa kerajaan berupa kerusakan dan pemberontakan. Penyebabnya adalah adanya kesenangan dalam kehidupan yang menyebabkan manusia menjadi malas bekerja, kondisi menjadi lebih buruk, serta masyarakat akan berpencar dan desa-desa menjadi sepi. Dan hal tersebutlah yang akan mengurangi adanya pembangunan. Kezoliman yang paling kuat dan besar dalam merusak pembangunan adalah menuntut kerja paksa dan menuntut rakyat dengan tanpa hak. Lalu ada pula menimbun barang agar terjual mahal. Hal itu dilakukan dengan cara membeli apa yang mereka miliki dengan harga yang sangat rendah. Lalu, ia menetapkan barang-barang dagangan itu dengan harga yang sangat tinggi, dengan cara merampas dan memaksa untuk membeli dan menjual. Pasal ke-44. Sejarah munculnya pengawal dan perkembangannya. Penjaga dalam hal ini disebut dengan istilah hajib. Awalnya hanya terdapat satu penjagaan, yaitu penjagaan lapis pertama. Namun lambat laun semakin berkembang menjadi 3 penjagaan. Penjagaan pada lapis ketiga merupakan yang lebih khusus daripada yang pertama dan kedua. Penjagaan ini adalah ketika terdapat usaha untuk mengucilkan pemimpin kerajaan. Pasal ke-45. Terbaginya kerajaan. Terjadi ketika pemimpin kerajaan memegang otoritas kemuliaan dan ingin memonopolinya. Terkadang orang-orang yang selama ini ikut berperan bersamanya mulai mengkhawatirkan diri mereka sendiri. Mereka pergi ke daerah yang jauh. Orang-orang yang merasa dibohongi dan dicurigai dengan hal yang sama pun menyusul mereka di sana. Wilayah kerajaan pun mulai menyempit dan berhenti pada tempat jauh itu. Lalu orang-orang melepaskan diri untuk memisahkan diri dari kekerabatan di sana. Terkadang keterbagian itu mencapai lebih dari 2 atau 3 kerajaan, dan bahkan dari warga yang bukan berasal dari akar keluarga kerajaan. Selanjutnya yaitu pasal ke-46. Ketika kelemahan telah muncul, maka ia tidak bisa hilang. Kelemahan yang muncul adalah hal yang alamiah, begitu pula yang terjadi di sebuah kerajaan. Kelemahan itu muncul secara alami. Nah, kelemahan ini diibaratkan seperti seseorang yang memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan atau dihilangkan. Nah, sebagian pejabat negara saat itu menyangka bahwa kelemahan itu muncul dari keteledoran pemimpin kerajaan terdahulu dan dapat mengejar ketertinggalan. Namun, hal itu tidak benar. Tradisilah yang menghalangi mereka untuk mengejar ketertinggalan itu. Tradisi dari nenek moyang harus terus-menerus dilakukan oleh keturunannya. Jika tidak, maka akan dianggap ingkar atau gila karena keluar dari tradisi dan dikhawatirkan mereka akan kehilangan kekuasaannya. Misalnya, pemimpin kerajaan terdahulu atau kebanyakan anggota keluarganya menggunakan tenun sutra dalam kesehariannya, menggunakan perhiasan emas dalam persenjataan dan kendaraan. Maka pemimpin kerajaan saat ini juga harus melakukan hal yang sama. Jika tidak, maka dianggap aneh atau gila karena keluar dari tradisi. Hal itulah yang menyebabkan melemahnya Asobia hingga tertinggal kewibawaan kerajaan. Apabila kewibawaan itu hilang, maka rakyat menjadi berani terhadap kerajaan hingga akhirnya kekuasaannya hilang sama sekali. Yang selanjutnya yaitu pasal ke-47, pola kemunduran kerajaan. Kerajaan dibangun atas 2 dasar. Yang pertama yaitu kekuatan dan asobiyah, yang biasa disebut dengan kekuatan militer, dan yang kedua kekayaan harta sebagai penopang tegaknya kekuatan militer dan memenuhi kebutuhan raja. Maka apabila terjadi kemunduran di kerajaan, yang pertama kali mengalami kemunduran adalah 2 hal ini.
Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa harus ada asobiyah untuk membangun suatu kerajaan. Dan juga harus ada asobiyah besar yang menghimpun asobiyah-asobiyah kecil. Asobiyah besar di sini adalah kerajaan di mana mereka memiliki kemewahan yang didapatkan dari kekuasaan, kemuliaan, dan juga kemenangan mereka. Namun, kemewahan dan pemaksaan inilah yang dapat mencelakakan mereka sendiri. Lalu pemaksaan berubah menjadi aksi saling bunuh antara para pemimpin karena mereka khawatir akan kekuasaan dan kemewahan yang mereka miliki akan dirampas. Akibatnya rusaklah ikatan asobiyah pemimpin kerajaan. Nah, misalnya asobiyah Bani Umayyah yang lebur karena kemewahan yang menimpa mereka hingga kerajaan mereka pun runtuh. Nah, yang kedua yaitu kelemahan yang dialami kerajaan dari segi kekayaan adalah bahwa kerajaan pada awalnya adalah badawah, yaitu di mana awalnya kerajaan menyayangi rakyatnya, membatasi harta, dan menghindari pajak yang tinggi. Namun karena wilayah kerajaan semakin meluas, hal itu mendorong kemewahan dan berlebihan dalam berbelanja, sehingga termaksa untuk menaikkan pajak. Untuk itu, warga yang terus tertekan mulai bersikap berani kepada kerajaan, hingga akhirnya kerajaan mengalami kemunduran. Pasal ke-48. Wilayah kerajaan meluas di permulaan, kemudian menyempit tahap demi tahap, hingga akhirnya roboh. Pada awalnya, setiap kerajaan memiliki bagian kerajaan-kerajaan kecil dan wilayah-wilayah yang tidak lebih dari itu. Hingga kemudian mereka memperluas wilayah mereka dengan cara melakukan penaklukan wilayah. Setelah berhasil menaklukkan wilayah, maka mereka akan mendapatkan kekuasaan sehingga kekayaan dan penjagaan mereka meningkat. Namun karena kemewahan inilah terjadi banyak perselisihan antar pemimpin yang menyebabkan kekuasaan bangsa Arab tercerai-berai. Pasal munculnya kerajaan baru. Ada dua bentuk munculnya suatu kerajaan baru ketika kerajaan terdahulu mulai mengalami kemunduran. Pertama, deklarasi para gubernur yang berpisah dengan wilayah kerajaan yang berada di daerah jauh. Namun mereka tetap mengakui kepemimpinan kerajaan terdahulu tanpa berharap adanya peperangan. Kedua, seseorang dari bangsa atau kabilah tetangga yang memisahkan diri dari kerajaan. Pasal ke-49. Kerajaan baru hanya dapat menguasai kerajaan terdahulu dengan bersaing, bukan menyerang. Kerajaan-kerajaan baru ada dua jenis. Pertama, mereka yang tidak menuntut terhadap kerajaan karena mereka tetap mengakui kepemimpinan kerajaan terdahulu, menunggu hingga kerajaan tersebut runtuh dengan sendirinya tanpa membuat peperangan. Kedua, mereka yang memberontak terhadap kerajaan karena mereka memiliki kekuatan yang memadai untuk melakukannya. Pasal ke-50. Kesempurnaan pembangunan pada akhir kerajaan dan banyaknya kematian dan kelaparan pada saat itu. Berbagai kelaparan dan kematian banyak terjadi pada masa-masa akhir kerajaan. Penyebabnya karena orang-orang enggan untuk bercocok tanam, maraknya permusuhan dalam harta dan pajak yang terjadi di akhir masa kerajaan, tersebarnya fitnah-fitnah yang terjadi di masyarakat, dan banyaknya pemberontak akibat lemahnya kerajaan. Akibatnya, banyak terjadi kekacauan, pembunuhan hingga meningkatnya wabah penyakit. Pasal ke-51. Kebijakan pembangunan harus mempunyai strategi agar teratur. Dalam bermasyarakat, manusia membutuhkan seorang pengatur, pemutus keputusan, atau seorang yang bisa dijadikan sebagai panutan. Untuk itu, terbentuklah suatu pemerintahan dan undang-undang yang dilengkapi dengan hukum-hukum syariatnya. Dalam hal ini, surat Thohir bin Al-Husain kepada putranya Abdullah bin Thohir ketika diangkat sebagai gubernur di Rikoh, Mesir dan sekitarnya sangat terkenal. Isinya berupa pesan-pesan tentang semua hal yang diperlukannya dalam masalah kerajaan dan kekuasaan, yaitu berupa etika-etika agama, akhlak, dan strategi syariah dan kekuasaan. Isi suratnya antara lain perintah untuk selalu bertakwa kepada Allah, berlaku adil, membela kehormatan, bersikap teliti, berprasangka baik, ikhlas, menepati janji, mencintai kejujuran, menghindari kecurangan dan kesombongan, memperbanyak musyawarah, tidak menunda-nunda pekerjaan, memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, dan selalu peduli terhadap sesama dan rakyatnya. Kemudian surat ini disalin dan disebarluaskan di seluruh penjuru wilayah agar masyarakat melaksanakan apa yang ada di dalam surat tersebut. Pasal ke-52. Pendapat tentang Al-Mahdi Al-Fatimi dan menyingkap misteri tentang dirinya. Al-Mahdi adalah keturunan dari Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah yang akan muncul sebagai imam umat muslim menjelang hari kiamat. Setelah itu muncullah Dajjal yang akan membawa fitnah besar terhadap orang Islam. Kemudian turunlah Nabi Isa alaihissalam yang akan mengalahkan Dajjal. Namun beberapa peristiwa di atas mendapat kritikan dari para perawi hadis.
Meskipun demikian, hadis tersebut tergolong hadis yang lemah karena berasal dari perawi majhul. Perawi majhul di sini adalah perawi yang hafalannya buruk dan juga bodoh. Nah, sehingga diyakini bahwa Al-Mahdi akan keluar menjelang hari kiamat. Pasal ke-53, permulaan kerajaan dan bangsa, pembahasan tentang ramalan-ramalan dan Al-Jafar. Nah, pada zaman Arab terdahulu atau pada masa kerajaan, masyarakat Arab mempercayai ramalan-ramalan, sehingga banyak muncul ahli nujum atau peramal yang mana dijadikan sebagai mata pencaharian. Nah, biasanya setiap kerajaan memiliki ahli nujum sendiri. Salah satunya yaitu Ja'far as-Shadiq. Kitab Al-Jafar bermula dari Harun bin Sa'id al-Ijli, yaitu pemimpin Zaidiyah yang mempunyai sebuah kitab yang diriwayatkannya dari Ja'far as-Shadiq. Terdapat di dalamnya pengetahuan tentang apa-apa yang akan terjadi pada Ahlul Bait atau keluarga Rasulullah secara umum dan pribadi-pribadi tertentu dari mereka secara khusus. Pengetahuan seperti itu dapat dimiliki Ja'far dan tokoh-tokoh mereka lainnya dengan cara karomah dan kasyaf yang memang dapat terjadi pada wali-wali seperti mereka. Nah, namun terdapat di dalamnya tafsir Al-Quran dan arti-arti yang aneh yang diriwayatkan dari Ja'far as-Shadiq. Kini riwayat kitab ini tidak bersambung dan tidak diketahui kenyataannya. Yang tampak darinya hanyalah kalimat-kalimat aneh yang tidak disertai dengan bukti. Demikian yang bisa kami sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika teman-teman ingin bertanya, menanggapi, ataupun memberi saran, teman-teman bisa langsung aja komen di bawah ini, atau teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya di grup WhatsApp. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.